hadir di Banda Aceh, memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Beri informasi yang edukatif dan menghibur, hanya Jati FM pilihannya. Dipancarkan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dipersembahkan bagi Anda yang selalu dinamis, butuh informasi aktual. 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Kamu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Sejak ku bertumbuh, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Oh, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Ya, boleh minta tepuk tangannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita Semuka. Kita bakal ngehibur teman-teman pada hari ini, pada sore kali ini. Yang pastinya tadi pertama kita membawakan lagunya Vina Panduwinata, Cinta. Dan kita coba membawakan sebuah lagu yang pastinya spesial untuk teman-teman semua. Ini dia, Can't Take My Eyes Off You. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you let me wake. There are no words left to speak, but if you
nasib umuate menikah Padu roane diperleta pedengke tapi kengon tak jaga waktu yang ada jangan disia-siakan sempatkan bikin rencana masa depan rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup berencana itu keren hidup berencana itu keren bangsa muda berkata waktu yang ada jangan sia-siakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu hadirin di sore hari ini. Alhamdulillah udah lengkap ya. Ya, senang sekali di kesempatan sore hari ini bersama saya Rivial. Sama-sama kita akan mengikuti serangkaian acara Tongsis, talk show inspiratif di kesempatan sore hari ini. Tapi sebelah sana itu ramai sekali ya. Saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman dari mana nih ya. Bajunya hampir sama semua, apakah itu dibagi sama panitia? Dibagi ya? Saya kok nggak dapat? Oke, dari mana saja ini? Boleh sebutin dulu nih, ini dari mana nih? dari Forum Genre Aceh. Dari Forum Genre Aceh, oke. Genre ya. Jadi teman-teman ini sama semua nih atau beda-beda? Ada, oh beda, dari mana? Dari kampus mana? Kampus bukan? Dari Ipel Mabar, Aceh Barat. Aceh Barat? Iya. Oke. Apa kesini langsung atau gimana? Enggak lah, Ipel Mabar Banda Aceh, mahasiswa. Oke. Berarti cukup ramai sekali ya sore hari ini. Dan pastinya senang sekali saya juga bisa hadir di tengah teman-teman untuk sama-sama kita mengikuti serangkaian kegiatan di sore hari ini. Dan seperti judul kita yang cukup luar biasa sekali, acara Tongsis sore hari ini ataupun talk show inspiratif ini juga dalam momen rangka peringatan Hari AIDS sedunia di tahun 2020 dengan topiknya adalah perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir X 2030. Tapi itu bakal menarik sekali karena kenapa? Hari ini memang hari diperingati sebagai Hari X sedunia ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa saya beri kesempatan untuk bisa ikut sama-sama berpartisipasi, diskusi, dan juga bisa tanya langsung nanti. Apa aja pertanyaannya, bapak-bapak narasumber hebat kami ini udah standby sepertinya Bu ya. Ada bukunya juga luar biasa. Ya teman-teman sekalian, perlu kami informasikan juga sore hari ini kegiatan ini disiarkan langsung di radio 103,6 Jati FM dan juga radio jaringan kami di 94,4 Sitis FM Kota Luxmawe. Sementara di lintas barat juga ada radio kami yaitu jaringan kami Fatali FM di Blangpidi ya. Jadi sore hari ini tidak hanya yang berada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, tapi siaran kita juga bisa disimak melalui streaming pastinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara ini sepenuhnya dipersembahkan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Oke, saya pengen dengar dulu, katanya tadi dari teman-teman genre sebelah situ ya. Kalau misalnya salam genre gimana? Tahu ya? Oke, saya sebutin ya. Udah siap? Oke, salam genre. Mantap ya. Ya oke. Ada lagi itu ya. Selain salam genre ada apa lagi? Oke, remaja genre. Oke, genre Indonesia. Masya Allah. Pak Sahidal juga semangat sekali Pak ya. Oke, luar biasa. Oke,
jangan lama-lama dulu, jangan berlama-lama di awal. Kita bakal diskusi aja nanti banyak hal yang ingin kita diskusikan. Tapi saya juga ada teman-teman spesial nih dari Duta Genre 2020 ya. Oke, boleh perkenalkan aja boleh. Nanti kita ngobrol ya. Tapi kenalan aja dulu biar teman-teman semua juga tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Saya berumur 18 tahun, saat ini berkuliah di Universitas Syah Kuala. Saya merupakan anggota dari Forum Genre Aceh dan saat ini menjabat sebagai Duta Genre Aceh Putra tahun 2020. Halo semuanya, nama aku Cut Putri Filianda. Teman-teman bisa panggil aku Pocut, Cut, Putri, terserah. Aku 17 tahun dan alumni SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Terima kasih. Oke, itu udah nama. Sebentar aja nih ya. Putri izin bentar ya. Ada teman-teman kita ngobrol dulu. Sebenarnya tugas Duta Genre itu apa sih? Jadi untuk tugas Duta Genre itu sendiri adalah untuk mempromosikan dan mensosialisasikan program genre kepada remaja. Baik, saya ingin menambahkan sedikit ya. Selain kita mensosialisasikan apa itu genre ke remaja, kita juga merangkul remaja-remaja nih yang belok-belok nih. Misalnya yang belok, misalnya yang bermasalah gitu kan. Kita rangkul mereka untuk menuju ke jalan yang benar. Pokoknya kalau misalnya ditanya apa sih itu genre? Genre itu adalah kamu. Kamu, kita, dan kita remaja Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Kita nanti bakal ngobrol lagi ya. Oke. Teman-teman masih semangat sebelah sana? Masih, nanti ya kita main-main lagi sebelah sana. Ya, kami perlu informasikan juga, dari tadi yang udah registrasi kelihatan nggak di sebelah sana itu ada sepeda 2 buah? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah itu bisa saja teman-teman yang hadir di sini nanti bakal bawa pulang itu. Ya, jadi nanti kita bakal beri door prize di akhir acara ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti serangkaian ini sampai selesai nanti. Jadi harapan saya bisa nanti mengikuti diskusi, bertanya, mudah-mudahan Anda juga beruntung ya. Oke, kita bakal dengerin dulu perform kembali dari Semuka Band. Udah siap belum? Udah. Udah ya, waduh silahkan. Ini dia sebuah jingle yang muda yang berencana. Buat teman-teman genre yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng kita ya. Mau traveling ke tempat idaman, butuh persiapan yang matang.
itu keren. Oh, hidup berencana itu keren. Oke, kita beri aplaus yang paling meriah ya. Ya, dan kami sampaikan kepada teman-teman yang baru saja hadir, mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan selesai ya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita mungkin langsung saja untuk sama-sama kita diskusi dan juga nanti ada Putri di sini ya. Saya udah kelamaan ngomong Putri ya. Tapi nggak apa-apa, nanti juga kami masih mengundang Anda, teman-teman yang ada di sini untuk bisa berpartisipasi juga ya. Jadi nanti yang ingin bertanya silahkan ketika sesi tanya jawab kami akan persilahkan. Begitu juga untuk Anda, pendengar setia kami yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, juga bisa berpartisipasi di 0811 682 1036 ya. Karena sore hari ini juga disiarkan oleh 103,6 Jati FM. Oke Putri, sudah siap Putri ya? Oke, saya mau ngobrol dulu sama kamu, sehat ya? Sehat ya? Sehat. Sehat dikelilingi oleh Bapak Saidal di sebelahnya ya. Ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri-ngeri sedang gak apa-apa. Pertanyaannya kan aman ya. Oke Putri silakan langsung saja. Terima kasih Rivial dan selamat sore teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Perkenalkan saya Putri, kita dari teman-teman Radio Jati FM dan saya juga sudah dikelilingi oleh ibu dan bapak dan tapi ada abang-abang juga ya. Dan nanti akan ada sesi pertanyaan dan juga tanya jawab. Teman-teman nanti boleh ikut bergabung di sini. Dan sebelumnya rekan Jati dan juga para teman-teman yang hadir di sini di promosi Generasi Berencana pada kegiatan momentum dalam rangka peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia 2020 dengan tema perkuat kolaborasi tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030 saya berani saya sehat. Nah hari ini juga langsung disiarkan di Radio Jati FM 103,6 Jati FM dan juga disiarkan langsung di Radio Cities FM Lok Semawe 94,4 MHz. Juga ada Fatali FM di Blang PD di 101 ya. Dan yang pasti nanti buat rekan Jati pendengar saat ini, Anda bisa bertanya bersama saya melalui WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036 atau juga di 0811 688 1036. Anda juga bisa telepon di sini ya. Dan nanti untuk pendengar di Lok Semawe dan Blang PD, jadi segera boleh di list langsung pertanyaannya karena saya hari ini ditemani ada 4 teman bicara saya yang akan siap untuk menjawab pertanyaan saya. Ada yang lagi makan juga ya, nggak apa-apa. Di samping saya, karena harus ladies first ya, saya perkenalkan dulu ada Ibu Dewi Fakrina SE. Assalamualaikum Ibu, boleh pakai mic Ibu. Dan Ibu Dewi ini juga salah satu dari pengelola program Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Aceh. Kita sering bertemu Ibu ya di radio? Setiap Desember iya, kayaknya. setiap Desember kita ketemu ya. Dari Januari sampai November kita kemana? Baik. Pertanyaannya gitu. Iya. Nah di samping saya saat ini sudah ada Pak Sahidal Ksatri ya. Dan Pak Sahidal ini juga salah satu teman bicara saya pada saat talk show. Dan beliau juga luar biasa sekali kalau memaparkan tentang 2 anak lebih baik ya. Semangat sekali. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di samping Pak Sahidal, saya juga ada teman bicara saya, ada Dr. Kurnia F. Jamil dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dokter Salam ini. Kenal buat semua. Iya, kita nggak apa-apa kan dokter nggak pakai masker gini dulu nggak apa-apa ya? Ada. Oke, baik. Dan satu lagi, saya juga ada teman bicara saya, ada Abang Rizal Falevi Kirani. Assalamualaikum Bang. Iya, masih di Komisi 5 DPR Aceh ya Bang?
Alhamdulillah ya Bang. Oke, rekan Jati dan juga para teman-teman yang hadir di sini, ya, berbicara tentang yang namanya genre, generasi berencana. Ini adalah salah satu PR penting bahwasannya gimana caranya agar remaja tidak bablas dalam pergaulan yang mengakibatkan bisa hadir HIV/AIDS ini. Dan harapannya adalah di tahun 2030 berarti ada 10 tahun lagi ya Pak, itu harus bersih. Ya, atau juga sering dikenal dengan 3 zeros, dan ini adalah harapan semua pihak. Tapi saya mau ke Pak Dokter dulu ya, ke Dokter Kurnia dulu nih dokter, ya, ya, dokter. Sebenarnya gimana sih cara penyebaran si virus HIV ini? Yang katanya ini rentan sekali untuk remaja, tapi bapak-bapak justru gampang kena HIV. Mungkin dokter bisa kasih tahu nih ke kita semua. Baik, dengan Putri ya. Oh ya, terima kasih Putri. Jadi untuk penularan HIV ini yang perlu kita ketahui ada 4 cairan tubuh yang bisa menularkan, yaitu cairan kemaluan kelamin pria yaitu sperma, kemudian cairan kemaluan kelamin wanita itu cairan vagina, kemudian juga darah. Dan yang keempat adalah air susu ibu. Nah, untuk di luar itu sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan menularkan. Misalnya keringat, diare, air liur, air mata dan sebagainya, itu belum ada penelitiannya. Dan HIV ini bisa mengenai semua usia. Kenapa saya bilang demikian? Karena dari bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu wanita positif HIV itu bisa terkena pada trimester 1 25% penularan dari plasenta, pada trimester 2 bisa 40%, pada trimester ketiga bisa 60-70%. Nah, jadi ada 30% lagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang positif HIV bebas HIV. Tidak semua bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita positif HIV itu pasti terkena HIV. Jadi ini yang perlu dilindungi, bayi-bayi yang dilahirkan oleh wanita positif HIV kita berikan profilaksis. Tapi kita tunggu antibodinya bertahan sampai 8 bulan dulu. Setelah usia 8 bulan bayi tersebut baru dites HIV-nya. Bila negatif berarti kita berikan profilaksis karena dia dalam lingkungan HIV. Kemudian bila dia positif tentu akan diberikan terapi obat HIV sesuai dengan dosis yang berlaku pada usia bayi tersebut. Jadi, nah usia saya bilang dari bayi, jadi sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa terkena. Tapi sampai saat ini masih kaum pria menduduki persentase lebih tinggi dari wanita, ya. Dan usia paling tinggi adalah sekitar 29 sampai 32 tahun. Itu yang paling tinggi terkena HIV usia itu. Kalau kita lihat dari usia tersebut memang itulah usia produktif. Usia yang paling sangat aktif di manapun berada. Jadi kemungkinan rentan untuk terkena penularan HIV itu di usia-usia remaja muda, dewasa muda. Itu dulu mungkin sementara Putri. Baik, terima kasih dokter. Nah, di usia yang paling rentan tadi kata dokter di usia 29 tahun ya. Jadi di sini yang 29 tahun ada hati-hati ya. Yang penting jaga pergaulan. Baik, menarik memang tentang HIV/AIDS ini dibahas nih dokter. Nah, nanti dokter mungkin boleh merevisi ya. Juga ada informasinya jumlah kasusnya itu dari Januari sampai Oktober 2020 itu ada 117 kasus, 1071 kasus. Nah, ini adalah hal yang bukan main-main gitu untuk di Aceh, ya kan? Tapi saya ke ini dulu, ke Bu Dewi selaku dari Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, Bu Dewi, selama ini apa sih teman-teman dari KPAP lakukan untuk masyarakat? Sosialisasinya sejauh apa? Karena memang dari tahun ke tahun ini meningkat terus. Sedangkan kita berharap 2030 itu selesai HIV/AIDS-nya. Silakan Ibu. Terima kasih Putri. Sebenarnya banyak yang kita lakukan karena KPA ini
dengan Dinas Kesehatan memang bersanding dan lintas sektoral juga termasuk BKKBN. Jadi masing-masing kita punya tugas masing-masing. Nah, kalau KPA ini salah satunya adalah kita mengedukasi untuk teman-teman ponci gitu. Jadi untuk remaja saya rasa apalagi genre juga udah banyak ya. Di 23 kabupaten kota saya rasa untuk edukasi tentang pencegahan atau penularan HIV itu pasti sudah tersampaikan ke para remaja. Nah, siapa yang paling penting untuk kita edukasi adalah komunitas yang memang berisiko. Jadi kelompok ini memang dia sangat rentan untuk terinfeksi dengan virus HIV ini. Nah, siapa saja di situ? Seperti Dokter Kurnia bilang tadi, memang dalam semua kalangan umur ya, mulai dari biasanya sih umur yang masih produktif. Jadi remaja khususnya Banda Aceh. Nah, Banda Aceh itu nomor 2 tertinggi kasus HIV AIDS di 23 kabupaten kota. Nah, itu kalangan siapa saja? Kalangan remaja. Kalangan remaja banyak. Karena apa? Di sini ada, kalau kita bilang, kalau di KPA tidak pernah kita katakan perilaku menyimpang. Tetapi lebih kita pendekatannya adalah mereka ini kurang, kalau secara mungkin pendidikan saya rasa mereka sekolah semua, umur mahasiswa ataupun siswa. Tapi perilaku sekarang, lelaki pernah dengar LSL nggak adik-adik? LSL pernah dengar? Pernah dengar? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh mungkin? langsung maju ke mikrofon saya yang ada di tengah-tengah teman-teman. Dapat Silakan. sepeda dari Bapak. Siapa yang tahu akan dapat sepeda dari dokter? Nah, Dokter kasih kepanjangan sepeda. LSL atau MSM pernah dengar? Kayaknya pernah dengar tapi lupa kayaknya Bu. Mungkin. Lupa ya. Kalau LSL itu adalah lelaki yang seks dengan laki-laki. Jadi bukan suka ya. Kalau suka belum tentu hubungan seks. Tapi kalau lelaki yang seks dengan lelaki itu baru dia berisiko. Kalau suka belum berisiko. Tapi kalau berhubungan seks sesama lelaki itu berisiko. Jadi itu beda. Jadi kelompok-kelompok ini ada banyak gitu. Jadi ada yang dengan PS, pekerja seks, itu biasanya orang yang mobile ya. Jadi ini mohon maaf, ini mungkin ada Bapak dari anggota Komisi F ya Pak ya. Karena kita kalau dulu Komisi F Pak, sekarang Komisi 5 ya Pak ya. Iya, kita memang berharap pria-pria mobile ini tidak membawa pulang ke rumah itu membawa virus bagi pasangan tetapnya. Penghasilan boleh bawa pulang, tapi jangan virusnya Pak. Nah, jadi di Aceh ini tertinggi adalah wira swasta, pekerjaan yang mobile. Kalau wira swasta sudah pasti mobile. Jadi komunitas-komunitas ini Pak yang perlu kita edukasi sekali untuk bagaimana penanggulangan dan pencegahan HIV. Nah, mungkin itu dulu Putri. Baik ya, ini sasarannya memang ke Bang Rizal ya. Saya juga akan mau sasaran ke Bang Rizal juga nih. Iya, Bang Rizal benar nggak sih dari teman-teman DPR terutama Komisi 5 katanya diem-diem baik. Bener nggak? Nah sebelumnya nih Bang Rizal, apa sih teman-teman komisi saat ini lakukan untuk mensosialisasi bahaya dari HIV AIDS? Apalagi ini tertarik dari Bu Dewi tadi ya, yang memang mobile terus, apalagi dari teman-teman Dewan gimana nih untuk menjaga agar HIV ini bersih gitu untuk di Aceh sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri atas kesempatannya. Dan salam bagi masyarakat Aceh semuanya dari seluruh Aceh yang mendengar suara kami. Yang pertama kita di Komisi 5, kebetulan teman-teman Komisi 5 concern terhadap kesehatan. Kalau dulu kita mendengar HIV itu sangat
bumerang gitu. Mungkin di waktu kecil kami dulu tahun 90-an mendengar HIV itu sangat menakutkan. Tetapi saya barusan bisik sama Dr. Kurnia, angka terbesar itu di mana? Tetap masih Aceh Utara. Dulu waktu kami remaja juga di sana. Tapi nggak tahu apakah ini karena dekat Medan sering jajan luar ya, nggak tahu juga kan. Tetapi dari hal yang paling penting menurut kami bahwa dalam kondisi hari ini kemudian perkembangan informatika yang bisa diakses oleh semuanya, saya pikir sex education itu sangat penting. Sex education itu sangat penting sehingga kalau bicara regulatif secara aturan perundang-undangan tentunya seperti Ibu katakan tadi, Bu Dewi katakan tadi bahwa suka sama suka no problem. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa bicara Aceh hari ini adalah bicara syariat Islam. Dan kita jelas bahwa di dalam Islam itu telah diatur bagaimana norma-norma baik itu dari hubungan suami istri kemudian ini. Ini yang perlu disampaikan kepada generasi milenial kami pikir sehingga betul-betul teredukasi. Dan kami tetap concern terhadap ini. Kebetulan BKKBN adalah BKKBN adalah salah satu mitra kami secara vertikal. Ya, mungkin selama ini karena sibuk pembahasan anggaran dan berbagai dinamika yang terjadi di DPR, belum sempat silaturahmi dan membicarakan bagaimana strategi BKKBN di Aceh dalam mengejawantahkan apa yang diamanatkan oleh Al-Quran dan hadis. Saya pikir itu menjadi sebuah tren bagi teman-teman milenial bagaimana ini yang harus sex education itu bukan hal yang tabu untuk disampaikan kepada publik, bukan hal yang tabu untuk disampaikan kepada adik-adik mahasiswa karena ada riset yang kalau nggak salah saya sekelas membaca itu Aceh juga rawan terhadap pergaulan bebas dan ini menurut saya satu pukulan telak bagi kita kalau notabene-nya kita bicara syariat Islam itu secara kafah. Saya pikir itu Putri pertama. Baik, terima kasih Bang Rizal. Nah, memang kita tahu kalau di Indonesia sendiri ini sudah menjadi umum tentang HIV AIDS ini. Dan saya tertarik tadi kata Bang Rizal tentang sex education ini ya. Ini Pak Sahidal memang kalau di Aceh pembelajaran pendidikan tentang seks dianggap tabu. Dan orang tua tuh suka gak mau kasih tahu detail tentang segalanya. Jadi kayak ada di rahasia-rahasia gitu. Sementara si anak ini kritis mau tahu semua gitu. Sejauh ini nih, Pak Sahidal sendiri dari teman-teman BKKBN sudah melakukan apa sih untuk masyarakat? Terutama bergerak dari generasi berencana ini kan. Dan ini juga menarik juga nih. Beberapa pendengar Jati juga mau tahu sebenarnya ngapain aja sih teman-teman genre dan tim dari BKKBN ngapain aja gitu Pak? Silakan Pak. Terima kasih, saya berdiri nanti tidak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Jadi BKKBN itu sekarang berencana begini dia. Tapi ini pun syaratnya jangan gesek. Menyo gesek hanapeng. Jadi syaratnya jangan gesek. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Begitu juga dengan kudrah dan iradahnya. Sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka terutama kepada ya dari narasumber kita Dr. Kurnia, beliau adalah staf ahlinya di Dinas Kesehatan, tapi sehari-hari beliau adalah dosen di Universitas Syah Kuala Fakultas Kedokteran. Kemudian abangda kita, tokoh kita yang muda dari Aceh, yang luar biasa, Ketua Komisi 5 DPR Aceh, Babang kita, Bang Reza Pahlevi Kirani. Tepuk tangan untuk beliau berdua ini. Ini alhamdulillah ini, saya pun kepingin kali jumpa sama abang kita Reza, tapi belum jumpa. Alhamdulillah dipertemukan pada sore hari ini. Kemudian ada juga ibu kita yang cantik, ya, dari Komisi Penanggulangan apa Pemberantasan?
penanggulangan HIV AIDS Aceh, Provinsi Aceh. Kami udah sering jumpa sama Ibu lah. Kemudian yang kami banggakan juga panitia pelaksana dan seluruh ya anak-anak kami dari komunitas genre yang luar biasa. Kami ingin sedikit menyampaikan dulu sedikit masalah sekarang saat ini BKKBN itu apa sih? Nah, kan itu. BKKBN itu bukan lagi lambang kita begini. Nah, kalau dulu kan Ibu Putri ini sering ini foto pun ya. Nah, sekarang enggak boleh enggak lagi. Dulu dua aja lebih baik. Sekarang enggak lagi. Kita lambang kita sudah begini, lambang cinta dan kasih sayang. Ya. Kalau ada sering nonton film drama Korea itu kan ada begininya. Nah, inilah diambil dari sini. Nah, ini. Tapi ini pun kan syaratnya jangan digesek-gesek gini. Nah, jadi lain maknanya lagi. Jadi cukup begini. Jadi coba kita ulangi lagi. Kalau saya sebutkan nanti BKKBN, adik-adik kami semua coba dijawab serentak. Berencana itu keren. Nah, seperti lagu tadi kan. Nah, saya mulai. BKKBN, berencana itu keren. Jadi berencana itu keren. Artinya rencana ini, maka di BKKBN untuk generasi-generasi muda ini Pak Dokter, Pak Ketua, kita anjurkan supaya sebelum berkeluarga itu harus memiliki rencana dulu. Maka komunitas ini disebut genre generasi berencana. Genre generasi berencana itu ada lambangnya begini. Lambang genre itu begini. Ini artinya zero, nolkan, hilangkan, 3 hal. Yang pertama nikah usia muda. Jangan ya. Jangan nikah usia muda. Jangan contoh-contoh yang ada di media sosial itu. Lakinya umur 16, istrinya umur 75 tahun, mau tuh? Itu apa itu kawin? Mau kawin apa itu? Kemudian istrinya usia 16 tahun, suaminya kakek-kakek. Itu apa itu? Akan tidak pas, makanya jangan berkeluarga dulu sebelum usia. BKKBN menganjurkan calon darah baru 21 tahun. Calon linto baru usia 25 tahun. Tapi ada semua alasannya itu secara kesehatan reproduksi. Nanti dokternya membahas itu. Saya kan tidak ilmu saya itu. Contoh-contoh aja punya dokter. Jadi itu dia. Kemudian apalah kedua dihilangkan? Hilangkan penyalahgunaan. Melakukan seks di luar nikah. Seperti yang dibilang Pak Ketua kita tadi. Kita ini bersyariah. Tetapi kondisi kita sudah melampaui dari melanggar nilai syariah itu. Kemudian yang ketiga adalah ya hindari narkoba. Hindari narkoba. Ketiga inilah program genre itu seperti yang ditanyakan oleh Bu Putri tadi, supaya ini kita hindari. Maka BKKBN itu kita sudah keliling semua seluruh Aceh ini. Aceh ini kan sangat luas ini. Saya rasa kalau di Jawa sana, perpindahan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain itu tidak memakan waktu sampai 20 jam. Tapi di Aceh itu ada. Bayangkan dari Banda Aceh ke Singkil sampai waktunya begitu. Ini udah kita kelilingi menyampaikan apa? Hindari 4 terlalu untuk anak-anak muda kita. Pertanyaannya sekarang BKKBN kok fokusnya ke anak-anak muda? Karena anak muda itu masa depan. Kalau kami ini masa sebentar lagi tutup ini, tidak ada lama lagi. Nah, kalau sesuai hadis Rasul itu, usia umatku itu nanti antara 60-70. Kalau Bapak sekarang usia kelahiran 65, kami satu letting sama dokter. Itu sekarang 55 tahun. Kalau hadis Rasul itu saja diikuti 15 hari raya lagi lah. Jadi makanya kita fokus kepada generasi muda. Begitu juga dengan penanggulangan stunting generasi muda. Kenapa? Generasi muda akan berumah tangga. Yang ini yang harus kita bentengi. Begitu juga dengan HIV AIDS ini, generasi muda ini masih. Tadi dokter menyampaikan umur 29 sampai 35 tahun itu yang paling rentan. Ini nanti anak-anak kami ini, generasi muda ini akan sampai begitu. Maka BKKBN selalu menganjurkan hindari 4T, 4 terlalu. Jangan terlalu muda melahirkan.
Ya, jangan terlalu muda melahirkan. Umpama 16 tahun bagi calon ibu, ini sangat rentan sekali terhadap penyakit kesehatan reproduksi. Ketua tadi menyampaikan bahwa sex education itu perlu. Ya kita dukung. Makanya kalau di BKKBN itu disebut masalah pembahasannya adalah kesehatan reproduksi. Itu sama dengan sex education. Ini yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua, jangan terlalu tua melahirkan. Ya, umpama umur sudah 40 tahun, anak kita juga sudah gadis. Jadi anak gadis kita pun berumah tangga. Nah, kita pun terus produksi, bayangkanlah itu. Ibunya pun hamil, anaknya pun hamil. Nah, elok tak pandangan itu? Kemudian pakai legging lagi pergi ke pasar Aceh belanja. Dua-dua gini, apa bilang orang itu? Tak elok lah itu. Makanya jangan terlalu tua. Kalau sudah anak kita gadis remaja, jangan lagi melahirkan. Ini BKKBN anjurkan. Ini semua ada kaitannya. Ada kaitannya dengan masalah kesehatan reproduksi dan ada kaitannya dengan tingginya angka prevalensi stunting kita di Aceh. Kemudian apa lagi kita hindari? Jangan terlalu dekat jaraknya. Nah, jangan terlalu dekat jaraknya, setahun satu tahun satu. Ini menyebabkan ibunya pun sakit-sakitan, anaknya pun tak sehat, tak berkualitas. Akhirnya apa? Kalau ibu-ibunya sudah, ini anak-anak kami remaja ini nanti dihindari nih. Kalau ibu-ibunya itu udah sakit-sakitan, bapaknya itu pun sering-sering keluar makan di warung kopi, duduk-duduk di warung kopi. Nah, karena di rumah pun tak ada nyaman lagi. Sudah nengok istri pun sakit, rumah pun tak terurus, makanya itu jangan terlalu dekat. Lain lagi tinjau dari segi agama. Bayangkan tahun ini umpama hamil, berarti qada juga, tah puasa, tah sholat. Kemudian melahirkan nanti qada lagi. 5 anak, 5 tahun qada, kapan qadanya itu? Nah, maka itu jangan terlalu dekat. Kalau menurut konsep syariah sebenarnya jarak anak pertama dengan anak kedua itu bagusnya itu 3 tahun minimal. Apa sebab 3 tahun? Karena menyusui itu perintah Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu itu hendaklah memberikan air susu ibunya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Bayangkan itu indahnya kitab suci Al-Quran. Sampai membahas masalah menyusui. Dibahas masalah itu. Bukan satu surah saja. Yang Bapak bacakan nanti tadi adalah Al-Baqarah 233. Ada Al-Ahqaf lagi ayat 15. Ada Luqman lagi ayat 14. Itu menyuruh ibu-ibu itu memberikan air susu ibu. Tetapi kenyataannya Aceh, data kita Aceh ini rendah ibu-ibu memberikan ASI secara eksklusif. Makanya kalau saya hubungkan tingginya angka prevalensi stunting di Aceh dengan rendahnya memberikan ASI itu sangat berhubungan semuanya. Nah, makanya ini kita kampanyekanlah ini. Ini calon-calon ibu, calon-calon ayah ini juga mengkampanyekan itu. Sebab ada risiko yang paling tinggi ketika ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya. Apa risikonya? Kanker payudara. Makanya itu kita doakan bersama anak-anak kita di genre ini semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak baik tadi. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu banyak. Jadi 4T ini dah pesan saya supaya kita hindari. Jangan terlalu mudah melahirkan, jangan terlalu tua, jangan terlalu dekat jaraknya, intervalnya, jangan terlalu banyak. Kalau ini kita terapkan, saya yakin kesehatan reproduksi di Aceh itu akan lebih bagus lagi. Anak-anak yang dilahirkan itu akan berkualitas lagi. Sebab kualitas ini sangat dituntut sekarang. Pak Presiden Jokowi di dalam visi misinya itu juga mewujudkan SDM yang berkualitas. Beliau juga mengatakan SDM unggul bangsa maju. Kalau bisa kita balikkan di Aceh ini. SDM Aceh unggul bangsa Getanyo Aceh maju. Ini yang harus kita inginkan. Sebab kalau kita lihat lagi dari indeks masalah sumber daya manusia kita, bayangkan sajalah kemarin saya lihat rilis bahwasanya mutu lulusan SLTA di Aceh sangat rendah secara nasional. Kemudian ada lagi yang paling kita miris, apalagi
penyakit diari terbesar nomor 4 nasional itu Aceh. Diari itu kan kalau bahasa Aceh cirit ya. Nah, cirit. Masa tingkat cirit aja tidak bisa kita atasi? Dokter banyak, bidan banyak, penyuluh KB banyak, penyuluh pertanian lengkap. Tengku-tengku kita lengkap. Masa masalah diari tidak bisa kita atasi? Diari itu kan masalahnya kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Aceh sudah menerapkan syariat Islam. Kebersihan itu sebahagian daripada iman, tetapi juga tidak apa. Makanya kita anjurkan juga dalam rangka untuk mengantisipasi HIV/AIDS di Aceh ini, terapkan 8 fungsi keluarga. Yaitu fungsi agama, apakah sudah berperan? Jangan kita lebih susah, ayam kita tidak masuk kandang ketimbang anak putri kita tidak masuk rumah. Akan banyak begitu sekarang ini. Nah, fungsi agama itu tidak berperan. Kalau zaman-zaman kami lah, letting-letting kami ini sama Pak Ketua sama dokter ini, dulu kami kalau tidak pulang maghrib ke rumah, itu orang tua udah susah itu, udah gabuk lah. Karena di kampung-kampung biasanya ada pengajian ba'da maghrib, tapi ini tidak ada lagi. Terapkan fungsi agama. Kemudian terapkan fungsi sosial budaya, 8 fungsi keluarga. Siapkan fungsi cinta dan kasih sayang. Terapkan juga fungsi perlindungan dalam rumah itu. Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Sekarang rasanya anak masuk rumah pun tidak betah di rumah. Suami masuk rumah pun tidak betah di rumah. Karena tidak suasana surga di rumah itu. Dami dulu tidak ada fasilitasnya. Tidak ada pakai AC 6 PK, tidak ada. AC 1 PK, setengah PK pun tidak ada rumah Nabi. Tetapi Rasulullah SAW berani mengatakan baiti jannati. Kemudian terapkan juga fungsi kesehatan reproduksi. Kita harus membedakan, ini kan penyakit Nabi Lut dulu ini kembali lagi kepada kita. Ya, kenapa? Karena sudah tidak lagi mematuhi ketentuan. Fungsi reproduksi di dalam keluarga itu harus bedakan jenis kelamin anak. Laki-laki, perempuan harus bedakan kamarnya. Jangan mentang-mentang masih kecil, anak kita itu pakaian laki-laki dan perempuan sama. Ini menyebabkan apa? Pembiasaan. Akhirnya dia tidak lagi tahu dia fungsi laki-laki itu apa, fungsi perempuan itu apa, akhirnya sekarang mau dilegalkan juga lah nikah sejenis. Ini kan cikal bakal AIDS itu luar biasa. Aceh ini seperti Pak Ketua sampaikan tadi, Nanggro bersyariah, yang itu harus yang kita dukung. Bayangkan saja lah, tidak terbayang kita 1000 kasus sekarang di Aceh ini lebih. Ini kan seperti fenomena gunung es dia. Ini yang terdata. Yang tidak terdata bagaimana itu? Maka ini kita terapkan fungsi keluarga tentang reproduksi di rumah itu. Kita bedakan jenis kelamin anak. Rasul juga mengatakan ketika umur anakmu itu 10 tahun, bedakan biliknya, kamarnya. Laki-laki ada kamar tertentu, perempuan ada kamar tertentu. Tidak boleh sembarang masuk kamar antara 2 jenis kelamin ini. Kami rasa ini sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Fitri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahidal. Saya rasa cukup jelas ya beberapa pemaparan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di depan. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, teman-teman boleh ikut berpartisipasi bertanya. Untuk di sesi pertama ini ada 4 penanya. Saya persilakan, ada mikrofon saya yang ada di tengah-tengah, teman-teman boleh bertanya. Dan untuk rekan Jati yang saat ini mendengarkan 103,6 Jati FM dan juga mendengarkan melalui radio Sitis FM Lok Semawe dan Fatali FM di Blampidi, Anda bisa bergabung WhatsApp Jati FM di 08116821036 atau di 08116881036. Anda juga bisa telepon langsung di sini, ya. Baik, ada penelpon, kita angkat dulu. Abang yang di sudut sana mohon tunggu sebentar, kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, selamat sore. Ya, sore. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Selamat sore. Dengan Yusni di Lok Semawe. Oke, dari Lok Semawe ya. Baik Ibu Yuni, mau tanya apa ini Bu Yuni? Oke. Jadi gini, tadi saya sempat mendengarkan pemaparan bahwa di Aceh Utara menempati posisi juara atau posisi paling banyak penderita HIV. Nah, miris juga sih soalnya
Lok Sumawe dan Aceh Utara kan tetangga dekat. Iya. Kemudian Ibu silakan. Jadi saya ingin tanyakan ke Ibu siapa tadi, Ibu Dewi ya? Iya. Ibu Dewi, bagaimana sih sebenarnya cara mendeteksi penyebabnya atau jumlah penderita HIV yang selama ini dilakukan dan tindakan apa yang nyata sekali yang dilakukan oleh pihak Ibu Dewi atau pihak terkait lainnya. Nah kemudian ini kan ceritanya katanya HIV itu seperti fenomena gunung es yang cuma kelihatan di atasnya doang sedikit, habis itu di bawahnya lebar sekali, rupanya penderitanya banyak sekali. Nah apa yang bisa kita lakukan supaya tidak semakin meningkat itu penderita HIV/AIDS-nya? Seperti itu aja sih. Terima kasih Ibu Yuni di Lok Sumawe. Baik, silakan abang yang di sudut di sana boleh bertanya. Sebutkan nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazir Rinaldi, mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Sederhana sekali, sebelum saya bertanya saya menunggu Bapak Ketua Komisi. Karena ini saya ingin tujukan kepada Bapak Ketua Komisi 5 DPRA. Membahas mengenai HIV, kita sudah tahu baik melalui media cetak, media elektronik, kita terkonfirmasi bahwa itu sangat berbahaya. Pesan saya jangan pernah menghindari orang yang terkena HIV, karena mereka adalah keluarga dari kita. Untuk Bapak Ketua Komisi, selamat datang, selamat ada di lingkungan mahasiswa. Kami hanya ingin mengonfirmasi bagaimana Bapak menanggapi sebuah fenomena. Kita terbingkai dalam syariat Islam, tapi bisnis syahwat di negeri syariat tergulirkan dengan mudah akibat pembengkenging yang memang benar-benar ada yang coba mensutradarainya. Ini adalah putusan. Saya harap Ketua Komisi 5 dapat merepresentasikan suara mahasiswa, suara rakyat, suara bangsa Aceh. Terakhir, untuk Bapak Dokter, kami adalah mahasiswa sebagai agent of change. Bagaimana kami menjadi agen selain sebagai teman-teman genre, juga bisa mewakili seluruh masyarakat Aceh untuk menyadarkan betapa pentingnya pernikahan dini harus dihindari, betapa pentingnya menghindari hubungan seksual, karena selain hukuman yang diberikan secara agama, kita juga terhukum secara tubuh yang diterima oleh penyakit. Terima kasih. Hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya, baik teman-teman silakan. Iya. Sudut sebelah kanan, oke. Iya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon sebentar abang, yang mau bertanya boleh di sebelah sana langsung abang, biar kita menghemat waktu, boleh. Oh ada mic juga dari teman saya, nanti boleh lebih dekat. Oke silakan bang. Boleh lanjut Pak? Boleh lanjut silakan. Perkenalkan, nama saya Fatria At-Tahiri dari Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang. Menarik diskusi hari ini, dan saya lihat di kaosnya juga ada slogan, saya berani, saya sehat. Nah, berani, ada bahasa berani dan ada bahasa sehat di situ. Menurut saya Pak, kita bicara Aceh dan secara umum Indonesia, bahwasannya kurangnya edukasi tentang seks Pak untuk negara kita, apalagi wilayah kita. Apalagi Indonesia terkenal dengan yang namanya human error. Ya betul, itu kita harus akui bersama. Tingkat human error kita dalam bidang apapun, apalagi seks. Tingkat human error kita sangat tinggi. Nah, maksud saya sering duduk di kedai kopi, warung-warung kopi, diskusi atau debat-debat kusir masalah seks. Tapi saya berharap dari pihak yang berwajib, yang seharusnya punya inisiatif untuk menseringkan edukasi seks untuk kami para pemuda terutama. Karena tingkat seks yang tingkat penyakit HIV/AIDS yang seperti penelpon tadi tinggi, itu mungkin akibat kurangnya edukasi. Jadi saya sedikit saran bahwasannya ayo tingkatkan edukasi seks bagi kaum pemuda, karena menurut saya oke lah untuk kawan-kawan, apalagi saya pribadi, itu hal yang tabu, agak tabu kalau kita bicara seks. Tapi mindset berpikir itu yang harus dibuang. Karena kalau kita berpikir sedikit masalah seks ketawa, hihihi, malu-malu, kayaknya kita nggak bakal maju kayak seperti negara-negara di Eropa. Ya mungkin itu aja yang saya tekankan. Apalagi pemerintah kita sudah mencanangkan untuk kesehatan kaum pemuda.
Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fakri. Iya, sebelum ke Abang yang ini, adakah yang bertanya dari pihak perempuan nih, dari teman-teman perempuan? Ada? Ada? Tidak ada, ya? Yakin? Gak ada? Nanti gak dapat sepeda. Oke, baik Bang, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rafsan Jani, perwakilan dari Paguyuban Fokus Gampi, ingin bertanya. Dan sebelumnya, penghormatan kami kepada seluruh Ketua Paguyuban se-Aceh pada hari ini juga ikut hadir pada acara promosi generasi berencana Gendre Hari AIDS Sedunia. Mungkin saya langsung bertanya kepada Ibu Dokter, sedang memaparkan beberapa pemateri yang sangat menarik dan juga pemateri yang lain. Bahwasanya untuk jaga jarak dan juga melindungi dari HIV itu salah satunya menggunakan gondom, iya Bu ya. Bagaimana dalam proses persetubuhan menggunakan gondom, apakah virus AIDS ini menular walaupun dia belum melaksanakan akad nikah? Bahasa kasarnya berzina memakai gondom Bu. Ya. Apakah menyebar? Karena ini salah satunya menggunakan gondom untuk tidak tersebar penyakit AIDS, virus AIDS ini. Ini kita bahasa kasarnya kita melaksanakan zina atau itu ya, kita menggunakan gondom. Apakah tersebar atau melindungi lagi? Walaupun kita mengesek menggunakan gondom aman itu kan? Mungkin ada solusi yang lain. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Rafsan Jani ya. Sudah ada 4 penanya ya. Dari via telepon kita hitung 4 ya. Oke, saya baca dulu dari WhatsApp JTFM yang sudah WA ke radio kita. Ada Bestina ya. Siapa saja sih yang berisiko tertular penyakit AIDS ya. Kemudian apakah ada obatnya? Nanti dokter boleh ya untuk menjawab. Dan kemudian ada juga pertanyaan dari Risna di Lok Semawe. Apakah penyakit AIDS itu bisa menular melalui jarum bekas suntikan dengan orang lain? Mengapa penyakit HIV/AIDS ini sangat berbahaya? Dan kemudian juga ada dari Ari Maulana ya. Bagaimana cara mengatasi HIV/AIDS itu? Apa tanda-tandanya? Lalu berapa jumlah orang yang terkena di Aceh? Tadi dokter juga sudah jelaskan ya dokter ya. Nah kemudian juga ada lagi nih dari Joel Diman di Lok Semawe, apa tugas utama Gendre? Nah ini nanti Pak Saidal boleh ya Pak menjawab. Kemudian juga bagaimana cara mencegah angka kenaikan penderita virus HIV dan tolong jelaskan secara detail gejala-gejalanya. Oke, baik dari beberapa pertanyaan dari rekan Jati yang sudah masuk. Ada satu penanya di tamu yang hadir hari ini, saya kasih satu lagi kesempatan. Kalau bisa dari perempuan tidak ada? Tidak ada ya? Oke, baik. Pertanyaan tadi dari Ibu Yuni ya, terkait mengenai bagaimana cara mendeteksi penyebab HIV/AIDS ini juga dan data-datanya itu juga dari mana. Kemudian upaya apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan ini. Kemudian nanti boleh Bang... Saya tapi dari mahasiswa tadi gimana nih? Kalau Bang Rizal bisa jawab, silakan Bang dijawab karena lagi panas kayaknya. Ya minum dulu, minum. Biar dingin. Oke, silakan Bang Rizal terkait dari pertanyaan dari Fahri tadi ya, yang di UIN. Oke, silakan Bang Rizal. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat kritis dan sangat bagus. Sebagai mahasiswa saya pikir pertanyaan itu memang harus selalu muncul dan harus selalu hidup. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kalau cerita seks di negeri syariah ataupun penjualan online katakanlah dan beberapa kali fakta dan diberitakan oleh media itu terungkap. Nah dalam hal ini simple saja menurut kami bahwa bagaimana seluruh stakeholder yang ada itu dilabatkan. Artinya ada pengungkapan dan kejujuran dari kita. Jangan-jangan mahasiswa juga ikut bagian daripada itu. Artinya sebagai objek dan subjeknya juga mendukung. Artinya kita harus mulai menurut kami bahwa harus mulai dari diri kita sendiri. Makanya sangat sepakat bagaimana
keluarga itu didesain dengan bagus. Mulai dari awal. Makanya generasi itu betul-betul generasi yang memang punya perencanaan yang matang terhadap terhadap kehidupan berkeluarganya. Misalnya hari ini kalau kita melihat bahwa Jakarta ada undercover, apakah kita sepakat bahwa Banda Aceh juga ada undercovernya? Nah, mari kita ungkap semua. Kalau misalnya memang ada di Aceh seperti itu, mari kita ungkap. Teman-teman mahasiswa yang punya informasi itu sampaikan. Siapa dendengkotnya di belakang? Ayo kita lawan bersama. Kalau memang mau kita secara yakin dan meyakinkan bahwa Aceh itu betul-betul syariat Islam secara kafah. Tetapi kalau misalnya tidak mau, ya jangan bicara syariat Islam. Jadi harus jelas. Mainstreamnya harus jelas. Jangan setengah-setengah. Kalau misalnya Banda Aceh ini mau dengan visinya Pak Wali Kota adalah gemilang dan dengan visinya Aceh adalah daerah khusus dan daerah istimewa adalah syariat Islam, mari kita ungkap bersama bagaimana semua stakeholder itu bekerja, bagaimana semua informasi. Jangan-jangan kita juga yang melindungi. Hal-hal seperti ini saya pikir perlu kerjasama dari berbagai stakeholder yang ada, mulai dari bawah, komponen masyarakat terkecil untuk menyampaikan itu kepada yang pemangku-pemangku kepentingan. Sehingga Banda Aceh undercover kalau ada betul-betul terungkap. Saya pikir itu yang pertama. Kemudian yang bicara sex education. Ini sangat penting. Bagaimana misalnya, makanya sebetulnya Pak Saidan, ini harus dilibatkan ada dinas pendidikan di sini. Ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Semua stakeholder dia harus sinergik membangun. Bagaimana membangun itu, sex education itu bukan hal yang tabu. Seperti teman dari Tami yang tadi katakan bahwa bicara seks seakan-akan kita bahasa Aceh kata ulo-ulo. Hal yang bantat berhabayan. Tetapi hal seperti itu memang harus di mindsetnya itu harus hidup. Artinya apalagi teman-teman yang muda, yang milenial, ini harus betul-betul teredukasi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sanjani itu bukan hal yang tabu gitu. Saya pikir itu, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bang Rizal. Nah, saya ke Dr. Kurnia ya. Dokter, ini terkait dari beberapa pertanyaan di WhatsApp JTFM, juga tanda-tanda bahwa HIV/AIDS ini sudah ada dalam tubuh, mungkin dokter bisa memaparkan juga. Dan terkait dari beberapa pertanyaan teman-teman tadi mengenai gimana caranya, ini juga tertarik ya dari rekan Jati juga tanya gimana caranya membuat si anak-anak ini nyaman dengan pembelajaran seks ini agar ini bisa tujuannya tuh tercapai, sasaran kita tercapai. Silakan dokter. Baik Mbak Putri, mengenai tanda-tanda ya pada orang-orang yang terinfeksi HIV itu ada 4 stadium. Jadi stadium 1 itu tanpa gejala. Itu hidup normal tanpa gejala seperti orang sehat biasa. Tapi orang tersebut sudah terinfeksi sehingga dia tidak tahu bahwa dia sudah terkena. Nah, untuk yang stadium 2 itu sudah mulai ada tanda. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya yang paling nampak adalah penurunan berat badan. Berat badan mulai turun, kemudian sering berjamur di mulutnya. Itu tanda imunnya sudah mulai rendah. Jadi jamur saja sudah tumbuh di mulutnya. Jadi ditandai dengan lidahnya putih-putih seperti itu. Itu kalau ke dokter berjamur. Dan biasa akibat jamurnya terlalu tebal di lidah, biasa mempengaruhi rasa lidah berkurang. Kemudian tanda lain pada stadium 2 adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening. Jadi terutama di daerah leher ada benjolan. Itu tanda sudah stadium 2. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda itu kita harus sudah memprediksi, itu harus penurunan berat badan, ada pembesaran kelenjar getah bening saja, tanpa ada jamur di mulut pun itu sudah boleh tes HIV. Karena itu sudah ada tanda-tanda imunitasnya menurun. Apa pembesaran kelenjar getah bening tadi? Itu tanda-tanda pembesaran kelenjar getah beningnya sudah terkena TBC kelenjar. Jadi tuberkulosis kelenjar.
Nah, itu biasanya dibuktikan dengan perlu pemeriksaan biopsi untuk melihat di mikroskop apa jenisnya. Bila itu jenisnya adalah tuberkulosis yang disebut dengan spesifik infeksi, itu harus dites HIV. Jadi kemudian stadium 3 itu bukan hanya di kelenjar saja, tapi sudah ada ke paru-paru. Jadi paru-parunya sudah mulai ada keluhan, batuknya berdarah barangkali, juga sering batuk-batuk lebih 3 bulan tidak sembuh, dan ternyata di ronsen ada kecurigaan paru-parunya terinfeksi tuberkulosis. Nah, itu dibuktikan lagi kumannya dengan dahaknya diperiksa, ternyata positif basil tahan asam atau BTA. Nah, itu adalah khas tuberkulosis. Nah, kemudian stadium 4, jadi kalau udah TBC paru minimal itu HIV-nya stadium 3. Nah, stadium 4 adalah atau nama lainnya AIDS. Jadi kita bedakan HIV positif dengan AIDS. Beda. HIV stadium 1, 2, 3 itu HIV, bukan AIDS. Tapi kalau sudah stadium 4, nama lainnya AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Apa itu? Ada sudah penyakit-penyakit yang lain yang sudah lebih berat lagi terkena dan penurunan berat badannya lebih dari 20% dari seharusnya. Kemudian sudah tidak hanya TBC paru lagi, tapi sudah ada herpes di bibir atau di kemaluannya, sudah ada kondiloma di anusnya kalau dia anal seks dan sebagainya. Dan pada stadium 4 ini aktivitasnya sudah sangat-sangat lemah. Banyak di tempat tidur, sudah mulai jarang kuliah, kantor dan sebagainya. Jadi stadium 4 ini juga banyak di usia-usia muda. Oleh karena itu angka kematian HIV tinggi di usia sekitar tadi 25 sampai 35 tahun. Ya, dan hampir setiap hari kami di Rumah Sakit Zainul Abidin merawat pasien stadium 4. Dan hampir 90% meninggal. Hanya 10% saja yang dapat pulang. Itu pun karena keadaannya datang bisa terlambat atau dalam keadaan cepat. Jadi kalau cepat kita bisa atasi cepat. Karena komplikasinya yang buruk. Kemudian untuk tanda-tanda lain, tadi saya ada menyebutkan tentang wanita positif HIV, tidak semua janin yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu positif. Tetapi setiap wanita positif yang melahirkan itu tidak dibenarkan menyusui bayinya. Karena ASI-nya mengandung darah, ASI itu adalah darah dan itu mengandung virus HIV. Kemudian nanti ingatkan saya Putri, bagaimana mempersiapkan dua pasangan akan menikah bila HIV positif. Itu saya penting menyampaikan di sini, karena di sini generasi muda perlu menjadi suatu duta-duta HIV dimanapun berada. Tapi saya nggak ke sana dulu, saya selesaikan dulu tentang persiapan, tentang ibu yang positif ya. Selama kehamilannya, ibu positif yang HIV hamil itu tidak dianjurkan untuk melahirkan normal per vagina. Tidak dianjurkan normal seperti lahir biasa. Harus diupayakan lahirnya sesar, seksio sesar, operasi. Supaya apa? Bayi yang dikandungnya bisa diselamatkan, tidak tertelan darah atau terhirup darah. Kalau melahirkan normal, bayi tadi melewati jalan lahir, perdarahan di sana akan terhirup atau tertelannya darah dari saluran lahir, dari darah ibu. Bayi tersebut malah tadinya tidak kena, jadi terkena gara-gara jalan lahir. Baik. Ya. Baik, karena waktu juga singkat, saya persiapkan untuk generasi-generasi muda. Tadi sudah dianjurkan oleh Bapak Kepala BKKBN bahwa hindari terlalu dini menikah. Kalau sekarang saya adalah menyampaikan bahwa boleh menikah orang positif HIV. Tidak ada kehilangan haknya orang HIV itu untuk hidup normal atau menikah dan mempunyai keturunan. Oleh karena itu persiapannya adalah bagi orang yang HIV positif boleh menikah, tetapi kapan mempersiapkan kehamilannya? Yaitu perlu pencegahan dengan kondom dulu. Saya tidak bicara kondom untuk di luar nikah ya. Saya bicara kondom di pernikahan yang sah. Jadi kapan dibuka kondom? Bila kedua pasangan tersebut, kalau dua pasangan itu adalah HIV positif. Si suami
mempunyai kadar virus yang hampir tidak terdeteksi atau nol. Itu bisa kita tes dengan viral load namanya. Kemudian CD4-nya sangat tinggi, melebihi 400. Itu masih mencapai angka baik. Di situ boleh lepas kondom dan pasangan istrinya juga seperti itu. Viral load-nya nol, tidak terdeteksi, CD4-nya tinggi. Berarti imunnya baik. Itu boleh mempersiapkan kehamilannya. Nah, bagaimana kalau salah satu positif, salah satu negatif? Jadi ada beberapa pasangan datang ke saya, dokter saya mau menikah, tapi calon saya ini positif HIV, saya tidak. Itu baik positif, baik perempuan mau laki, itu bisa datang sama saya. Nah itu perlu juga persiapan tertentu. Ya, jadi tetap viral load dan CD4-nya, baru mempersiapkan kehamilannya. Mungkin itu dulu. Iya, baik Ibu dokter Putri. ya. Panjang memang soal HIV ini. Terima kasih. Iya, semoga nanti ada pertemuan selanjutnya. Baik, ini ke Pak Sahidal ya, terkait dari genre program yang akan dilakukan oleh BKKBN. Ini juga ada pertanyaan dari rekan Jati melalui Instagram JTFM Pak. Apa sih yang dilakukan, program apa yang dilakukan di genre ini terkait dari HIV/AIDS ini? Mungkin lebih singkat saja Pak jawabannya. Ya, terima kasih. Tentu kita di dalam program genre ini atau generasi berencana ini ada beberapa ikutan program yang lain. Seperti ada PIXR namanya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Di mana di dalam wadah PIXR ini itu akan permasalahan-permasalahan remaja umumnya di situ akan dibahas. Di situ sudah ada nanti konselor sebaya. Sebab apa? Remaja itu umumnya tempat curhatnya itu kalau menurut hasil survei umumnya teman sebayanya. Nah, remaja-remaja ini jarang tempat curhatnya itu gurunya atau orang tua, ada tetapi lebih sedikit tempat curhatnya itu daripada teman sebayanya. Oleh karena itu BKKBN membentuk sebuah kegiatan atau wadah atau kelompok yang disebut Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dimana di situ sudah ada kita latih konselor-konselor sebaya untuk tempat curhat, umpama seperti HIV inilah, tempat curhat ketika ada terdeteksi dini, ada teman-teman kita begitu, maka ada rujukan lebih lanjut lagi. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya, seperti tadi kan ada salam genre tadi, hindari atau hilangkan nikah dini, perlakuan seks di luar pernikahan. Ini kan umumnya itu HIV itu karena melanggar syariah sebenarnya. Jadi ini di dalam program kita ini menjalankan syariah supaya apa? Generasi-generasi muda kita ini bisa terhindari dari HIV/AIDS tadi. Itu aja saya rasa. Baik, terima kasih Pak Sahidal. Saya ke Ibu Dewi terkait dari pertanyaan tadi ya, ada Rafsan Jani. Silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaan ini dari Kota Loksmawe ya. Kalau kita lihat memang benar kayak peringkat, tapi apalah peringkat ya kalau kita pikir dari di sini. Sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya dari peringkat data kasus ya. Kalau pertanyaan tadi bagaimana mendeteksi kasus HIV ya. Biasanya kalau di Provinsi Aceh khususnya, terdeteksi itu di layanan kesehatan. Karena hampir 62% itu kasus sudah di tahap AIDS. Seperti yang Dr. Kurnia sampaikan sudah punya infeksi. Kebanyakan itu sudah di stadium 4 ya dok ya. Nah itu juga untuk kemungkinan bisa survive hidup juga sangat tipis. Jadi bagaimana cara kita sebenarnya KPA itu menginisiasi teman-teman yang berisiko ini untuk saya berani, saya sehat. Nah tadi ada pertanyaan juga, apa sih saya berani, saya sehat itu? Saya berani itu berani untuk periksa HIV. Mungkin adik-adik di sini pernah nggak periksa tes HIV? Apalagi kalau memang kita pernah melakukan kegiatan beresiko. Tapi kalau kita lihat di sini kasus, kita tidak bisa juga pungkiri bahwa di Aceh ini diskriminasi itu sangat tinggi. Jadi untuk kemungkinan teman-teman memeriksakan
datang ke layanan kesehatan itu sangat kecil, kecuali sudah pada tahap mereka punya infeksi. Sudah di stadium 3 ataupun di stadium 4, baru mereka datang ke layanan kesehatan, ada yang tertolong dan ada yang tidak. Sebenarnya lintas sektoral inilah yang kita perlukan, berjejaring seperti ini, kolaborasi lintas sektoral ini untuk mengajak, apalagi adik-adik, kalau melihat ada teman yang memang kita tahu mereka melakukan beresiko, melakukan seks dini, ataupun dengan menggunakan narkoba jarum suntik. Karena apa? Narkoba di sini seperti sabu, efeknya itu kan juga larinya ke kegiatan seksual, mungkin seperti itu ya. Jadi itu mungkin bisa kita ajak untuk teman-teman kita pergi untuk memeriksakan diri secara dini. Karena kita akan bisa menolong kalau pada tahap masih di HIV. Jadi belum tentu orang HIV itu nggak survive. Sampai sekarang alhamdulillah ada ya dok ya, yang masih hidup, sehat, bekerja, sama-sama seperti kita. Karena mereka disupport oleh terapi obat. Nah, di sini program pemerintah kita, gimana? Oh ya, oke, saya udah dibisik supaya singkat. Jadi program kita ke depan itu mencapai 2030 itu adalah titik beratnya ke ibu-ibu hamil. Karena di sini adik-adik, bukan semua yang menderita HIV itu adalah yang berperilaku berisiko. Jadi dipahami ya. Karena sangat miris karena banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang memang dia hanya di rumah, tidak kemana-mana, tidak berperilaku berisiko, tetapi mereka terkena virus HIV. Jadi sekali lagi bahwa kita menjauhi virusnya tapi bukan orangnya. Jadi kita tidak pernah tahu latar belakang dia apa, kenapa dia bisa mendapatkan virus HIV tadi. Jadi sekali lagi kalau memang adik-adik mempunyai teman-teman ataupun teman nongkrong seperti tadi berbicara, memang kita tahu dia pernah berperilaku berisiko, mari edukasi untuk mengajak mereka secara berani untuk layanan kesehatan untuk memeriksakan status HIV-nya secara dini. Mungkin itu Putri. Ya baik Ibu Dewi, terima kasih. Mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu di sini. Ada beberapa yang harus saya wanti-wanti ya karena waktu ya. Baik, sebelumnya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Mungkin yang dapat kita ambil pelajarannya adalah kita tidak bisa. Ya, baik dokter, boleh silakan dokter. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin sebelum ditutup, saya ada rasa tergerak hati ingin menyampaikan beberapa pesan bahwa bagi yang positif HIV tetap optimis, hidup akan panjang, bukan berarti disitulah berakhirnya kehidupan, berarti kita harus punya rasa optimis. Jadi obatnya pun gratis sampai hari ini dan ke depan pemerintah Indonesia sampai saya masih diskusi dengan panel ahli HIV nasional, masih disupport obat HIV ini secara nasional sangat mahal tapi gratis. Itu jadi tidak ada kata tidak mau makan obat. Jadi disiplinlah makan obat, hidup bisa survive lebih dari 30 tahun ke depan. Jadi ada yang sekarang sudah menjadi aktivis HIV, dia terkena usia 20, sekarang usianya 60, perempuan, ya. Jadi dia sudah 40 tahun HIV, makan obat terus teratur, orang Indonesia dan dia survive. Kemudian hindarilah berperilaku beresiko, ya, untuk kita supaya tidak terkena HIV. Kemudian tidak mempunyai stigma dan diskriminasi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Iya, teman-teman dan juga pendengar Radio JT FM dan juga Radio Cities FM Loksmawe dan Fatalnya FM di Belang Pidi. Ya, semoga hari ini obrolan kita menjadi salah satu motivasi penting meskipun kata dokter tadi yang terkena HIV jangan putus asa, bukan berarti kita mendekati virus ini dengan cara memperlaku menyimpang yang kita lakukan ya. Dan kita memang berada di tengah-tengah ODA ya, orang yang dengan HIV AIDS ini.
Jadi paling tidak lakukanlah pribadi sendiri untuk mencerminkan sikap yang baik terutama. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang hadir di sore hari ini. Saya juga mau terima kasih kepada Bang Rizal yang sudah hadir. Dokter Kurnia terima kasih ilmunya, dokter juga Pak Sahidal. Semoga sehat terus Pak dan Ibu Dewi. Ya, hari ini tamu saya perempuan satu-satunya dan saya ada teman hari ini. Baik, untuk para pemenang yang mendapatkan giveaway dari Radio Jati FM nanti akan dihubungi langsung ya oleh admin Radio Jati FM. Untuk 5 penanya ya, melalui WhatsApp Jati FM dan yang telepon tadi. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Rivial. Silakan Rivial. Oke, luar biasa ya. Boleh kita beri aplaus sekali lagi? Masih semangat sebelah sana? Masih ya, sekali aja ya. Salam genre. Oke, itu aja cukup ya, karena sepeda udah nunggu sana. Oke, di kesempatan sore hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, selain ada 2 unit sepeda, ada juga handphone ya. Ada 2 ya, yang sepertinya akan kita bagikan juga di kesempatan sore hari ini. Dan pastinya untuk Anda pendengar kami yang sudah berpartisipasi tadi juga nanti akan mendapatkan door prize juga ya. Oke. Giveaway, oke. Pendengarnya akan mendapatkan giveaway, itu ada 5 pendengar tadi ya. Komentar dan penanya terbaik. Sementara penanya yang sudah hadir tadi ataupun sudah bertanya langsung, itu nanti akan mendapatkan juga, oke di sini ya ada hadiahnya ya, nanti. Oke, jangan lama-lama karena maghrib hari ini pukul 18:23. Jadi nggak boleh lama-lama ya. Oke, selanjutnya kita bakal undi langsung ya. Udah siap belum? Siap. Apa dulu yang kita undi nih? Apa dulu yang kita undi? Oh, nggak boleh lah sepeda dulu. Handphone dulu ya. Handphone dulu. Oke, ini ada 4 narasumber yang sudah ada di depan saya. Saya beri kesempatan. Oh, semua aja. Oh, satu. Oke. Udah. Oke. Jadi nama teman-teman atau sudah ada di dalam sini ya, berdoa aja dari sekarang, berdoa terus. Bismillah. Ya. Oke, silakan Pak Saidal diambil 1 Pak. Mudah-mudahan yang Bapak ngambil beruntung nanti teman-teman di sini. Oke. Pegang dulu Bapak. Oke, udah siap belum? Udah, lihat dulu di bawah kursinya ada nomor itu. Coba lihat di bawah masing-masing. Nggak ada? Oke, udah siap Bapak-Bapak? Nomor undiannya udah siap? Udah Pak ya, Pak Saidal udah siap. Oke, kita dengar dulu perform sore hari ini. Ada Semuka Band, silahkan menghibur kita dulu. Ya, kita kali ini bakal ngebawain sebuah single dari kita. Ini dia, Masa Muda. Buat teman-teman, bisa langsung untuk cek lagu kita. Udah ada di seluruh digital platform dengan judul Masa Muda. Karya dan cerita
muda harus tetap berkarya. Kata orang jatuh cinta indah menggembirakan seru suasana. Kadang juga terjatuh dan terluka. Biarkan kami tertawa menari dengan semesta. Jangan ganggu kami di masa muda. Mudah kita bercerita menari dengan semesta. Jangan sia-siakan masa muda. Karena kita muda, masa-masa muda. Mudah kita bercerita menari dengan semesta. Jangan sia-siakan masa muda. Thank you, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sudah siap teman-teman ya, biar kita nggak lama-lama. Kita buat kesepakatan dulu ya. Kalau misalnya namanya disebutin nanti tapi nggak ada orangnya gimana? Oke ya, kita tarik nama lain ya. Siap? Ya. Ibu, kami mulai dari Ibu boleh ya? Oke, yang pertama kita coba undi untuk dapat hadiahnya handphone ya. Ya, smartphone. Oke, boleh nih. Ini nih mereknya lumayan nih. Ya. Siap-siap ya. Ibu disebutin ya namanya siapa? Bismillah ya. Deng jeng, Jeng. jreng, Ya, jreng oke. jreng. Oke. Nama pertama apa Bu hurufnya? Hurufnya Z. Oh belum. Z, siapa yang namanya Z? Bukan ya? Oke, silakan Bu, silakan Bu. Bismillah. Alhamdulillah ya, ini jauh ini. Jadi jauh-jauh datang kemari dapat nih. Ikatan Pemuda Mahasiswa Aceh Tenggara. Hadir ya. Alhamdulillah ya, jauh-jauh. Namanya ada Bu, nggak ada ya? Namanya Nomor siapa, Bu? teleponnya ada. 085, boleh ya disebut? Oh disebutin. Boleh. Kalau Gini, salah, ujungnya saja Ibu. Ujungnya aja. 007 kayak agen. Iya, oke, dia langsung boleh berdiri. ke depan sini ke depan. Oke Bang, maju ke depan Bang. Oke, ke depan saja teman biar cepat. Yang Baik. kedua Putri, Iya. ini biar cepat aja nih. Sepeda ya? Oke, ada namanya. Oh ada namanya? Saya nggak baca di ujung rupanya. Oh, silakan Bu, siapa namanya? Saidul Akram. Betul Iya, ya. Oke, belum ganti nama ya Bang? alhamdulillah. Belum ganti nama ya? Belum. Oke, kita lanjut. Lanjut sepeda atau HP juga? Tapi door prize-nya katanya ada paket umroh. Maaf. Enggak ada ya? Oke, Oh, iya, baik iya. Ibu. Silakan ke Pak Saidal ya. Ke Oke. Pak Saidal dulu. Atau ke dokter dulu. Oke, dokter dulu dok ya. Oke. Oke, yang ini kita undi handphone juga ya. Handphone. Handphone Iya, juga handphone, dok. dokter. Silakan. Baik, Handphone. sebuah handphone untuk Ipel Mabar Banda Aceh. Ya, ada. Ada Iqbal. Nomor HP-nya ujungnya 3. Namanya ada? Namanya R duluan. R. Siapa yang namanya R? R. 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 Nggak ada.
Nama berikutnya W. Jadi RW. Siapa? RW deh. Nomor handphonenya 0821 651 23 023. Ada? Halo, ada atau enggak? Enggak ada ya? Razi Wahyuni. Gak ada. Enggak ada. Gak ada. Wah, sedih saya. Sedih. Oke, kalau tidak ada kita ambil undian lagi ya. Oke, kita ganti dokter. Mau buat surprise jadi nggak surprise. Oke, silakan Oke, dokter. saya ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling atas nih. Boleh, boleh dok. Yang paling atas biasa dia minta diambil, jadi Oh, diambil. iya. Oke. Oke, ini cepat aja. Forum Genre Aceh. Hidayatullah. Itu. Loh, Yang mana orangnya? Ini yang dapat duta genre. Batal ya? Oh, Batal, duta. batal ya. Sahabat duta. Gitu ya. Oke, sini dok kertasnya. Boleh ya? Baik. Teman-teman tenang dulu. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya? Boleh, Boleh. Karena Boleh. handphonenya untuk temannya nanti. Gak apa-apa. Enggak, Rezeki hari ini. Gini loh, handphonenya nanti untuk sekretariat dutanya. Oh iya, iya. Gitu ya. Oke, ada undian dari Komisi 5 dulu deh. Iya. Bang Rizal, siapa Bang? Ya, terima kasih. Ini dapatnya Pak sepeda Ini Pak ya? apa sepeda? Ini sepeda. Oma beruntung sekali ini. Iya. Inisialnya MS. MS. Dari Tadi HIMAP, MS. Himpunan Mahasiswa Aceh Besar. Oh, siapa itu? Namanya Maidur Sabdri. Sadri. Oke. Ya. Baik, silakan maju ke depan Bang. Silakan maju ke depan. Oke. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Dapat Putri. sepeda. Iya. Tapi teman-teman bisa tenang dulu mungkin. Iya. Tapi kita nggak cek identitasnya ya. Betul apa enggak? Kalau enggak kita cek KTP dulu. Baik. Oke ya. Iya. Oke. Terakhir Pak Selanjutnya, Saidan, Pak silakan Pak. Saidal, silakan Pak. Ini sepeda juga nih Pak. Sepeda nih. Sepeda Pak. Iya, sepeda. Ini yang warna hijau Pak. Apa beda sepeda yang dipanggil ketua tadi dengan ini? Sama ya. Sama. Rodanya satu Pak. Oke, atas izin kita semua, maka hadiah terakhir nih ya. Iya. Saya bacakan dari komunitas radio komunitas Assalam. Masya Allahnya, ini dia ya. Ayo. Iya, ada siapa ya? Nama Siapa Pak? Khalidar. Khalil ya. Silakan ke depan. Wah, semangat Selamat, betul. ya. Akhirnya ada Selamat perempuan nih. yang mendapatkan juga Iya. ya. Oke. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini adalah teman-teman kita yang beruntung di kesempatan sore hari ini dan kami kesediaan dari Bapak Muhammad Razali, beliau adalah koordinator bidang KSPK. Silakan Pak, mungkin bisa menyerahkan langsung hadiah kepada teman-teman ini. Oh iya, baik Pak. Oke. Ini bayar Pak Saidil ya. Oke, baik. Baik Pak, silakan. Yang hadiah itu Pak? Hadiah. Iya. Wah, bagus sepedanya ya. Oh baik, kami persilahkan Pak Saidil langsung menyerahkan Pak. Sekalian Pak, ini boleh semuanya juga kita Iya. akan serahkan langsung. Boleh hadap ke sana Bapak, karena itu juga live ya dari Instagram JTFM dan juga beberapa kamera di depan. Boleh live ke sana, arah ke sana ya, jangan membelakangi. Abang-abang boleh arah ke sana. Iya. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya, boleh sepedanya dinaikin aja sambil duduk. Iya. Oke, Iya. bisa kembali teman-teman. Ya baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah akhir dari Serangkaian. acara Iya. kita Putri ya. Iya, memperingati Hari AIDS Sedunia 2020. Ya, tapi Putri tadi banyak hal yang bisa kita ambil ya. Benar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sahidal, kita punya peranan penting ya, terutama kita di lingkungan masyarakat
ketika ada teman-teman ataupun lingkungan masyarakat kita yang terkena, nah kita juga bisa memberikan saran ya, yang agar mereka nanti bisa mungkin mendapatkan pelayanan terbaik. Benar. Ya. 103,6 Jati FM.